tadi, supaya nanti kita melihat stressingnya di mana. Ya, lanjut. Karena kita tadi janji mau lihat foto-foto mereka. Lanjut. Ya. Nah, ini yang bernama Dita Indahsari. Dia pemimpin buruh, kemudian diangkat jadi staf menteri, 2 periode dengan menteri yang berbeda. Oke, lanjut. Kita akan lihat foto-foto dulu. Ini yang bernama Ratna Sarumpait. Dia pemimpin panggung Satu Merah. Lanjut. Ini 6 orang yang sangat dikenal sebagai penggerak gerakan PKI sejak tahun 80-an. Ya, yang pojok kiri atas namanya Ripka Ciptaning. Dia mengarang buku Aku Bangga Anak PKI pada bulan Juni tahun 2002. Dia mengarang buku yang kedua Anak PKI Masuk Parlemen bulan September tahun 2005. Dia mengarang buku 50 tahun Anak PKI bulan September tahun 2008. Dia mengarang buku yang berjudul Menuju Jalan Perubahan tahun 2012 untuk menjadi buku pedoman pemenangan Gubernur Jakarta yang berasal dari Solo, yang sekarang jadi presiden. Seragam kotak-kotak itu adalah seragam pemuda Partai Komunis Cina. Mau bukti? Silakan diperiksa koran Media Indonesia terbitan hari Senin tanggal 17 bulan September halaman 12 pojok kiri atas. Silahkan dibuka di browsing nanti. Jadi seragam kotak-kotak itu adalah seragam pemuda Partai Komunis Cina. Dan itu menjadi lambang kemenangan dalam proses pemilihan Gubernur Jakarta 2012. Ya. Jangan tersinggung-tersinggung, ini fakta saja. Saya bicara physically, saya bicara data, di koran ada. Belum lagi dia mengatakan dalam koran Sinar Harapan, ya, sore, dia katakan dalam tanggal 18 Maret tahun 2004, yang bisa menyelesaikan bangsa ini adalah konsep Nasakom. Nasakom adalah kita. Nasakom adalah kita. Nasakom adalah kita. Prof masih ingat kali ya? Siapa yang kampanyenya kemarin pakai kita-kita? Silahkan periksa sendiri. Saya nggak nyebut nama, cuman ngingetin aja. Nasakom adalah kita. Kemarin kampanye ada yang pakai kita-kita. Ya. Atau ayo kerja. Itu tagline negara komunis. Ya, komando, ayo kerja. Itu adalah tagline negara-negara komunis. Silakan periksa. Jadi kalau mulai dibilang semuanya udah di depan mata, ada dekat dengan kita. Lalu kemudian disampaikan ada yang tidak terima. Persoalannya adalah mau kita tutup fakta sejarahnya atau ceramah ini diberhentikan karena dianggap memberatkan buat pemilik tempat maupun para pendengar. Saya tidak tahu. Yang jelas saya harus menuntaskan sampai tanya jawab. Lanjut. Sebentar. Orang-orangnya belum semua ini. Ya, biar jelas, siapa-siapa aja, jangan cuma lihat gambarnya aja. Yang tengah bernama Budiman Sujatmiko. Dialah yang menggolkan undang-undang desa. Undang-undang desa itu adalah skema undang-undang desa mengepung kota. Dia ingin memberikan fakta kepada seluruh masyarakat. Kalau bahasa Jakarta, gua loh yang berjasa. Dia adalah seorang pendiri PRD yang awalnya tahun 1994 bernama Pergerakan Rakyat Demokratik, pertanggal 31 Mei 1996 berubah menjadi Partai Rakyat Demokratik, dan tanggal 27 Juli menjadi Komando Kerusuhan Penghancuran Kantor PDI Budi Harjono. Ya, kalau yang tahu sejarah, ini manusia adalah penghancur PDI. Saya tidak mau berbicara pro kontranya, karena kemudian akan muncul PDI Perjuangan, itu nanti bicara sejarah lain. Apa yang dia pimpin? Bagaimana Budiman Sujatmiko itu? Dia adalah seorang pemimpin Partai Demokratik yang mana PRD merupakan PKI dengan casing baru yang sudah melakukan kongres yang ke-8 pada tanggal 24 sampai 26 Maret tahun 2015 di Hotel Akasia, Jakarta Pusat, sederetan dengan kantor Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia dan kantor Muhammadiyah Jakarta. 24 sampai 26 Maret 2015.
Di Hotel Akasia Kongres yang ke-8. Jadi kita lihat sekarang, PKI di satu sisi, PRD di sisi lain, dan para generasi-generasi tradisional romantisme. Jadi PKI ini sekarang tumbuh di semua tempat. Sekarang ada yang jadi gubernur, ada yang jadi bupati, ada yang jadi wali kota, ada yang jadi staf menteri. Yang menteri disimpan dulu nanti buat 2019. Jadi pemilu nanti dengan adanya menang di gelombang pertama pilkada serentak ini, nanti pilkada serentak lagi tahun 2017, 2019 negara ini adalah negara demokrasi yang komunisme. Memang tidak mudah untuk mendengarnya. Saya tahu omongan saya akan menimbulkan resistensi. Kalau tidak dicegah, maka langkah pertama, kembalikan dulu Undang-Undang Dasar 45. Itu merupakan sebuah pelacuran konstitusional yang sangat luar biasa. Ketika pasal 6 dirubah dengan doktrin gereja oleh Profesor Dr. J.E. Sayetapi. Dia mengatakan, haleluya, Yesus Kristus, haleluya, bahwa kami telah berhasil menggunting dan mengamandir pasal 6 Undang-Undang Dasar 45. Disitulah sebenarnya kemenangan jaringan Kristen dan jaringan Aseng. Mengerikan memang. Tapi karena gerakan konstitusi seperti ini menjadi sesuatu yang tidak didalami dengan baik, sekarang semua terlolong-lolong. Kita berada dengan sebuah negara yang sistem ketatanegaraannya tidak mendukung dinamika dan kesejahteraan masyarakatnya. Kita kembali ke layar tadi. Nah, yang sebelah kanannya namanya Andi Arief. Andi Arief ini adalah seorang yang pernah menjadi staf menteri. Maaf, dia menjadi komisaris PT POS dan pernah menjadi ketua BNPB. Satu hari beliau telepon saya. Saudara Alfian, Anda hati-hati, Anda akan saya tangkap. Karena Anda telah mencemarkan nama baik saya. Waduh, takut juga kan mau ditangkap Pak. Bro, ditangkap gue ini. Maaf ya Pak, ini siapa ya? Nggak kenal sama nomor ini, maklum saya rakyat biasa. Saya Andi Arief. Anda telah mencemarkan kemana-mana, Anda sebut nama saya. Andi Arief anak Lampung. Kan lu sendiri yang bilang, I'm is young generation PKI. Oh, Anda masih ingat aja sama saya? Kalau gitu tahu sama tahu aja lah. Katanya mau nangkep, nggak jadi ya. Jadi sekali lagi para hadirin, memang mereka ini sekarang pede. Ekonomi makmur, jadi pejabat. Ya kan pertanyaannya, kenapa kader-kader muda PKI ini bisa jadi orang penting, sementara pemuda-pemuda Islam yang punya jiwa tauhid, yang punya sambungan dengan Masyumi, yang punya sambungan dengan NU, yang pernah bekerja sama pada awal-awal pembentukan Bintang Bulan Masumi Palu Arit PKI, kan gitu ya? Pasti ingat itu zaman-zaman 50-60-an. Jadi, yang namanya Andi Arief ini ternyata dialah yang bernama Mirah Mahardika. Setelah Musso gagal tahun 48, Musso menyerahkan kepemimpinan kepada Dayan Aidit. Dayan Aidit gagal menyerahkan kepada Sudisman yang kita bacakan tadi. Sudisman menyerahkan kepada dia. Jadi, kelompok komunis itu memberikan penyerahan tugas yang tuntas. Kalau kelompok Islam, saya mohon maaf, sering gazebo. Nggak jelas, Bu. Nggak ketahuan. Sekarang muncul seorang Alfian Tanjung menjadi orang yang bicara banyak soal PKI. Kalau bahasa Jakartanya, siapa kamu? Siapa lu? Nah, paling tidak saya coba tuntaskan ke gambar-gambar yang 6 ini saja dulu. Ya. Yang pojok kiri bawah dikenal dengan Oneng. Calon Gubernur Jawa Barat bersama Teten Mas Duki. Jadi Gerwani dan pemuda rakyat sekarang bersiap. Mereka akan paksa tarik Ridwan Kamil menjadi Gubernur Jakarta untuk bertanding dengan Basuki Cahayapurnama supaya benteng Jawa Barat jebol. Maka saya bilang pada teman-teman di Jawa Barat, teman-teman yang coba ngobrol-ngobrol soal politik, jangan tarik Ridwan Kamil ke Jakarta. Nanti bentengnya lemah di Jawa Barat. 2002 dia adalah orang yang terang-terangan telah masuk pada jaringan komunis internasional. Dialah yang bersama dengan Ripka Ciptaning, ya, si Rike ini dengan Ripka Ciptaning tadi, yang hadir dalam peristiwa Pakisruyung di Banyuwangi hari Kamis tanggal 10 bulan Juni tahun 2010. Dia mengadakan kerusuhan dengan mengundang keluarga besar PKI untuk datang ke sebuah tempat yang disepakati di Banyuwangi. Yang kesasar FPI. Saya bilang nih, jangan-jangan ada anak kecil jatuh, bubarkan FPI gitu. Nggak nyambung.
Yang bubarkan mereka orang lain, yang bubarkan mereka gerakan lain, kok tahu-tahu FPI yang disalahkan. Ya, jangan-jangan ntar ada nenek-nenek jatuh tertabrak beca. Aduh nenek-nenek, bubarkan FPI. Ini kan sering terjadi hal-hal yang tidak nyambung. Ya, di Banyuwangi itu yang saya tahu dari beberapa upaya saya akses kepada pusat FPI, tidak ada pengurusnya. Oke, kita tuntaskan gambar tadi. Yang tengah mesti kenal kan? Dia manusia dengan dua fungsi. Fungsi pertama adalah Komandan Brigade Yesus Indonesia bagian timur. Dan kedua, dia adalah seorang tokoh anggota DPR yang partainya antara yang diculik dan menculik satu partai. Ya, yang ngerti bisa senyum, yang tidak ngerti susah senyum. Apa ini maksudnya? Udah dulu lah ya. Nah, yang pojok kanan bawah namanya Pius Rusilanang, yang tengah namanya Desmond Mahesa. Pius Rusilanang ini seorang putra dari Palembang. Agamanya Kristen Katolik. Dia memimpin pasukan khusus yang bernama Brigade 1 yang digembleng di Tasikmalaya. Selama sekian bulan dia mendidik pemuda-pemuda dari Pasundan untuk menjadi pasukan Brigas. Pasukan Brigade 1 yang punya militansi diwujudkan dengan cara menempeleng pas Wampres, pasukan pengawal presiden pada Kongres PDI tahun 1999 di Semarang. Saya tanya pada jamaah, yang namanya pasukan pengawal presiden itu sipil apa tentara? Logis nggak seorang tentara ditempeleng sama satgas partai? Tahu, tidak logis, tapi kejadian. Yang mimpin yang tadi itu, si Pius. Dan Pius sekarang juga bergabung dalam partai yang menculik dan diculik satu partai. Ya, coba teruskan sedikit lagi. Saya memandang, walaupun tidak bisa kita merasa terlalu instan, minimal ada hal yang perlu kita lakukan. Sampai di sini dari saya. Kalau masih ada waktu dan pengaturan mendukung, alokasi waktu, dan saya kurang paham tradisi di tempat kita secara langsung, maka kalau memang ada tanya jawab, mohon diatur. Kalau tidak, berarti saya mohon diri. Baiklah, kami sampaikan terima kasih Ustadz Alfian Tanjung atas waktunya bisa memberikan pencerahan kepada para hadirin semuanya. Namun kami berikan kesempatan kepada para hadirin semuanya untuk mempersiapkan pertanyaannya baik tertulis maupun nanti secara langsung. Dan untuk ada waktu sedikit lagi Ustadz untuk memperjelas bareng 5 langkah tadi, karena kita tadi masih bicara mendeteksi adanya PKI, kemudian endingnya kan harus bagaimana menghadapi PKI. Barangkali dijabarkan dulu 5 langkah, nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kembali. Luar biasa, baik, kita selesaikan dulu. Yang pasti, tak kumaksudkan mengajarkan itik untuk berenang. Tak kumaksudkan memberikan garam air laut. PKI bangkit, coba kita tawarkan 5 langkah berikut ini. Yang pertama, mungkin kita ada di sini. Langkah penyadaran, sadar kita akan sejarah, sadar akan situasi, sadar akan implikasi. Dan saya nyatakan dengan berat hati, kalau kita biarkan mereka berteriak-teriak di Belanda, itu sebuah persidangan yang sangat abal-abal. Itu sidang abal-abal di Belanda itu sidang liar, karena mereka tidak mempunyai legal standing yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Pengkhianat-pengkhianat itu mesti ditangkap, dan kalau dalam ilmu tata negara itu orang itu harus dihukum mati. Mereka membawa persoalan dalam negeri ke luar negeri dengan seenak perutnya, dan dibawanya ke Belanda lagi, di mana PKI pertama kali dibentuk. Ya, jadi yang membentuk Partai Komunis yang pertama itu Sniflet dan beberapa tokoh-tokoh Belanda yang membentuk itu. Oke, kita masuk bagian kedua. Bagian kedua yang bisa kita lakukan setelah penyadaran adalah langkah kedua. Lanjut. Langkah pengkaderan. Ini yang saya tangkap. Saya menangkap semangat ini ada di MTA. Ya, apa yang perlu kita lakukan? Pelatihan untuk para pelatih. Pilihannya mungkin bukan pada PKI minded, tetapi paling tidak kesadaran akan resiko terburuk. Karena kalau kita bayangkan, 87% sertifikat tanah di Jakarta sudah dalam genggaman kaum kafir, 84% ada di Tangerang Raya, 65%, 68% di Majalengka, 75% di Ponorogo. Yang saya sebut adalah yang saya tahu persis. Yang lain tidak saya sebut karena saya kurang persis tahu. Kalau di Tangerang, kebetulan saya sekarang punya tugas menjadi majelis syuro untuk jaringan masjid Tangerang Raya. Jadi kita diskusikan betul dan cukup was-was. Untuk BSD yang di Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumarekon itu
Jumlah gereja 170 dan jumlah masjid cuma 70. Ya, luar biasa. Banten saja dikepung habis itu. Ya. Oke, yang kedua tadi sudah kita lihat. Lanjut, yang kedua, sebentar. Pengkaderan kaum tani. Mungkin pembahasan ini bisa dialamatkan kepada STII. STII sudah mulai hidup kembali. Ya, dipimpin oleh Pak Abdullah Futeh dan sedang melakukan gerakan-gerakan penataan karena di sana ada beberapa tokoh-tokoh muda dari Malaysia yang pulang ke Indonesia. Yang ketiga kaum buruh. Jadi kepada kaum buruh, baik Sarbu Musi, baik gerakan buruh yang ada di kalangan Muhammadiyah, kalangan PKS, kalangan yang lain, agar jangan salah paham. Penetapan 1 Mei tadi bukan saya memusuhi pergerakan buruh, tidak. Cuman libur 1 Mei itu program PKI itu aja. Buruhnya harus dikawal, dikasih pengertian bagaimana undang-undang, bagaimana UMR, bagaimana UMK, dan bagaimana hal-hal lain yang buat kebutuhan mereka. Pengkaderan di kalangan pelajar dan mahasiswa. Sampai hari ini saya belum pernah mendengar ada front pelajar, ada front mahasiswa anti komunis. Sementara di kalangan PKI terang-terangan mereka punya. Mereka punya yang namanya front pelajar komunis, API, AFRA, Bajak. Bagaimana pemuda-pemuda pelajar hari ini? Bagaimana para pelajar? Adakah PII hari ini? Mana pelajar Islam Indonesia? Mana HMI? Mana yang lain? Ini pertanyaan bukan menggugat, tapi persoalannya semangat melawan kebangkitan PKI-nya menjadi lentur, menjadi luntur, menjadi hancur karena kita telah kehilangan hubungan yang baik dengan ini. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Al-Quran hari ini sering dikalahkan dengan sidang-sidang tesis dan disertasi. Al-Quran hari ini sering dikalahkan dengan kemampuan berpidato dan berorasi. Mari kita belajar dari Profesor Dr. Andi Hakim Nasution. Ketika beliau menyelesaikan disertasi S3 beliau di Amerika. Waktu itu dia membuat filsafat ilmu menurut Al-Quran. Maka para promotor-promotornya membilang, Saudara Andi, Anda tidak boleh menuntaskan disertasi S3 Anda karena Anda menggunakan Al-Quran dan sabda Muhammad Rasulullah. Oh, baik para promotor. Kalau Anda melarang saya menggunakan Quran, menggunakan hadis Nabi, sunnah Nabi, maka saya tidak perlu jadi doktor. Terima kasih. Subhanallah. Dengan sikap dia yang tegas seperti itu, akhirnya para promotornya menarik omongannya. Baik, kalau gitu Anda teruskan dan nanti Anda akan berhadapan dalam persidangan disertasi Anda nanti. Itulah yang kemudian Bapak Andi Hakim Nasution menjadi rektor IPB pada tahun 80-an. Nah, kita dulu pernah punya LMD, Lembaga Mujahid Dakwah, Latihan Mujahid Dakwah. Kalau kita lihat sekarang, kenapa kelompok-kelompok muda jadi lemah? Akhirnya masuk Syiah. Masuk pandangan-pandangan yang tidak bisa diterima secara paradigma Quran dan ketentuan-ketentuan yang qat'i secara syariah. Karena memang kita lemah dalam pengkaderan. Lanjut. Nah, yang nomor 5 ini mungkin saya mau cerita agak sedikit lucu saja. Waktu itu almarhum Z.A. Maulani, benar saya dengar kerap diundang ke sini juga, akan menyelenggarakan pelatihan penataran khusus intelijen dakwah. Dia bilang yang datang jangan banyak-banyak, 35 orang paling banyak. Waktu itu peserta entah kenapa akhirnya yang hadir 200 orang. Kata Pak Maulani, ente ini mau kursus intelijen apa mau tablik akbar? Akhirnya kursus itu dibubarkan. Saya ingin mengatakan pesan beliau, karena 3 bulan menjelang beliau meninggal, saya bersama beliau kemana-mana. Apa yang beliau katakan? Saudara Alfian, salah satu kelemahan umat Islam yang perlu diingatkan adalah mereka tidak mempunyai peta intelijen dakwah. Akibatnya musuh ditemani, teman dimusuhi. Terbalik. Nah, ini mungkin menjadi pesan buat semua dan buat siapa saja. Saya hanya berpesan tanggal 9 Desember nanti jangan salah memilih yang akan memimpin umat kita. Saya tidak menyebut nomor dan angka, saya tidak menyebut nama dan tertujunya kepada siapa, tapi tanyakan pada Al-Quran, tanyakan kepada kebutuhan dasen, dasolen secara sosiologi dan peran-peran politik masyarakat. Masih ada 2 poin lagi. Lanjut. Pembasisan. Lanjut. Pengondisian. Saya ingin mengatakan dengan sangat fair
dengan beberapa kegiatan, dengan rutinitas pertemuan jihad pagi ini, maka kita bermohon pada Allah semoga forum MTA ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan ini forum tempat lahirnya para mujahid-mujahid tauhid yang takutnya hanya kepada Allah dan senantiasa memohonkan pertolongan kepada Allah untuk menegakkan kalimah Allah. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena hari ini tidak ada lagi orang yang bisa, sebagaimana satu dokumen intelijen Kristen yang sempat saya pelajari dalam sidang Dewan Gereja Rahasia pada bulan April tahun 2001. Ada satu dokumen yang kalimatnya begini. Kita ini sebetulnya cukup was-was dengan kelompok muslim yang memberikan penjelasan terhadap rencana kita. Tapi kita punya beberapa catatan. Catatan pertama, bahwa umat Islam itu tidak mampu dalam berorganisasi. Mereka sering berpecah dan bertengkar di internal mereka. Mereka yang bilang, bukan saya. Yang kedua, pemimpin-pemimpin Muslim ternyata sering gampang lumpuh di perjalanan dengan transferan atau dengan koper-koperan. Itu menurut mereka, bukan menurut saya. Ya, saya tidak ingin menuduh. Jangan-jangan saya begitu juga, nauzubillah. Ya, maaf para jamaah. Jadi di kalangan Kristen itu sempat punya pengetahuan untuk melumpuhkan pemimpin Muslim itu, tidak usah ditangkap, jangan dipanggil-panggil dengan keras. Pergikan umroh, bangunkan rumah yang mewah, kirimkan mobil merek yang bagus. Ini mereka ya yang bilang, saya katakan kepada para jamaah. Jadi mereka tahu betul. Di kalangan kita ini menurut mereka, bukan kata saya. Mereka bilang, kelemahan yang pertama tidak mampu berorganisasi, cenderung salah-salahan, cenderung andel-andelan, cenderung ngurusin pengurus. Ya, organisasinya keren, tapi yang capek cuma 3 orang. Ya, kalau terkenal semuanya pakai seragam, pakai name tag. Giliran orang bubar, yang lain pada kabur. Capek cuma 5 orang yang bebenah. Bapak jangan ngangguk-ngangguk Pak, nyindir siapa nih Pak Alfian? Oke, dikit lagi habis karena permintaan tadi dari acara kita. Nah, pengkondisian yang keempat ini tenaga penggerak. Paling tidak menjadi penting buat kita menghitung. Untuk Solo, saya mengajak bagaimana kita melakukan kerja-kerja, terutama di kalangan kaum ibu, di kalangan kaum remaja. Tenaga-tenaga penggerak yang ingin melawan berbagai hal yang membahayakan negara dan agama kita. Waktu kita harus kita persingkat, lanjut. Publikasi, saya pikir kita bisa buka, bapak-bapak, ibu-ibu boleh buka juga di Facebook saya, atau buka di fanpage, atau buka di blog ya. Saya cukup banyak menerangkan tentang berbagai persoalan termasuk yang terbaru dan seterusnya. Kalau nomor 5 saya tidak berani bahas, itu keluhan kolektif. Terakhir. Nah, perlawanan tradisional, perlawanan konstitusional. Maka tetap tegas kita ingin menyatakan TAP MPRS nomor 25 tahun 66 jangan sampai dicabut. Tetap tegas Undang-Undang nomor 27 tahun 1999 jangan sampai diamandir. Ini persoalan dalam proses amandemen KUHAP atau rancangan Undang-Undang KKR Jilid 2. Ini persoalan yang mungkin tidak dipahami luas, tapi ini berbahaya. Lanjut. Perlawanan yang nomor 5. Yang nomor 5 ini saya hanya berpesan, mudah-mudahan pesan saya tidak berlebihan. Yang punya pesantren, yang punya masjid, yang punya lembaga-lembaga, mulai untuk punya latihan-latihan fisik. Entah bela diri, entah latihan-latihan yang mengarah. Karena yang saya heran kelompok-kelompok Kristen itu latihannya luar biasa. Sejak tahun 2005 mereka tuh punya format Mei Oktober. Jadi ada yang namanya Brigade Yesus itu latihannya edisinya Mei Oktober. Itu yang ikut rata-rata 2.500 sampai 5.000 orang dan bersenjata semua. Saya tegurkan beberapa kali kepada pihak aparat. Saya tanyakan, kok Bapak kalau yang Kristen nggak dipersoalkan? Oh, tidak ada perintah dari atasan. Oh, ya udah. Ya, jadi kalau yang Islam, nah ini pakai seragam nih, putih-putih nih, FPI nih. Nah, ini FPI ketangkep nih, ini berarti teroris nih, kan begitu. Ya, saya tidak tahu, mudah-mudahan keliru saya dan saya cukupkan dulu. Mudah-mudahan pemandu acara bisa memahami, belum puas betul, belum tuntas betul, tapi kelima hal yang sudah dimintakan sudah saya sampaikan. Mohon berkenan pada bapak-bapak dan ibu-ibu, saya punya permintaan, sebaiknya pertanyaan bersikap melengkapi, mendalami, memberikan peneguhan, dan membuat kita punya tingkat innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus.
Kalau mau berdebat yang sifatnya jadal, yang sifatnya perdebatan dialektik, yang sifatnya nanti kita di tempat lain saja, tidak usah di forum ini. Saya kembalikan pada pemandu acara.